Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusratira Hana dengan NIM C1C025067 dari kelas R11 Akuntansi. Pada video perpajakan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari KUP, NPWP, PPKP, hak dan kewajiban wajib pajak, dan Fiskos. Sebelumnya, yang saya hormati dosen mata kuliah perpajakan, Bapak Dr. Wirmia Kaputra SMSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisyara SEMSAK. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan pendahuluan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang gunanya membiayai seluruh pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Maka dari itu diperlukan sistem perpajakan yang jelas dan teratur. Nah, sistem perpajakan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Salah satunya ada pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang disingkat dengan KUP yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah atau Fiskos. KUP adalah aturan dasar dalam perpajakan Indonesia yang fungsinya untuk mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara administrasi perpajakan. Dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian menjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nah, dalam KUP itu dikenal beberapa istilah-istilah seperti yang pertama pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan gunanya adalah untuk keperluan negara. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Yang ketiga ada istilah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik itu yang melakukan usaha atau tidak yang melakukan usaha yang meliputi banyak hal seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, dan sebagainya. Kemudian ada dikenal juga masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Nah, masa pajak itu sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Kemudian ada yang dikenal dengan tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, tahun pajak itu dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, tahun pajak yang sama dengan takwim dan tahun pajak yang tidak sama dengan takwim. Yang dimaksud dengan sama dengan takwim adalah tahun pajak yang dihitung sejak awal tahun, yaitu pada 1 Januari dan berakhir pada akhir tahun, 31 Desember pada suatu tahun tertentu. Nah, bedanya dengan tahun pajak tidak takwim adalah tahun pajak yang dihitung itu, dengan syarat konsisten taat asas selama 12 bulan dan melapor atau memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak pertama setempat. Jadi meskipun tidak dihitung dari awal tahun atau tidak dihitung dari tanggal 1 Januari, namun perhitungannya tetap selama 12 bulan. Dan yang kemudian adalah istilah pajak terutang. Pajak terutang adalah, pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya, materi mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa fungsi dari NPWP. Yang pertama, sebagai sarana administrasi dalam perpajakan. Kemudian, yang kedua, sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri bagi setiap wajib pajak. Dan yang ketiga, berfungsi dalam menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Pendaftaran NPWP itu setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Dan setiap wajib pajak akan diberikan NPWP. Nah, ada dua persyaratan dalam pendaftaran PWP yaitu subjektif dan objektif. Apa itu persyaratan subjektif? Yakni persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Selanjutnya, sanksi dalam NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja eh, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu akan dipidana paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit itu 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak itu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang wajib pajak itu melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan di pertama. Selanjutnya mengenai PPKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak, yakni pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, kemudian mengimpor barang atau mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Ada beberapa fungsi dari PPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang ketiga, pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian materi mengenai pencabutan PPKP. Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP yang dilakukan dalam hal yang pertama, apabila PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak yang lain. Yang kedua, atas dasar sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP yang termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk 1 tahun baku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Yang ketiga, atas dasar karena PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat yang lain. Yang keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Materi selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, mengambil dan mengisi SPT atau surat pemberitahuan. Yang ketiga, menyampaikan SPT kepada kantor pelayanan pajak. Empat, membayar dan menyetor pajak. Yang kelima, menyimpan dokumen perpajakan. Dan yang keenam, memberikan data saat pemeriksaan. Ada juga hak yang harus diterima oleh wajib pajak. Yang pertama, hak menghitung pajaknya sendiri. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan. Yang ketiga, hak untuk membetulkan surat pemberitahuan atau SPT, baik itu SPT masa tahunan maupun SPT masa. Dan yang keempat, hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. Yang kelima, hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Yang keenam, hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. Dan yang ketujuh, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atau restitusi.
Ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh Fiskus atau pemerintah dalam perpajakan. Ada dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban umum, yaitu melayani setiap kebutuhan wajib pajak, seperti halnya melayani pendaftaran yang dilakukan wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, melayani wajib pajak dalam pengisian SPT PPH tahunan, PPH masa, dan memberi tanda terima. Kemudian yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPH tahunan dan PPH masa. Kemudian melayani wajib pajak dalam melakukan banding, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Nah, kewajiban yang kedua adalah jenis kewajiban khusus atau bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak. Itu tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Yang terakhir mengenai hak Fiskus. Jika tadi kewajiban, maka ini hak yang harus diperoleh. Pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah dengan meliputi verifikasi lapangan dan kantor serta pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP atau surat STP, SKPB, SKPBT, SKPN, dan SKPLB. Keempat, melakukan penyelidikan. Kemudian hak yang kelima, melakukan penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu dengan menggunakan surat paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan itu, maka Fiskus dapat mendapatkan prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak. Dan yang ketujuh adalah hak mengurangi dan menghapus sanksi. Terakhir, mengenai kesimpulan. Nah, berdasarkan dengan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sistem perpajakan di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi setiap wajib pajak maupun bagi Fiskus atau pemerintah. Dalam KUP mengatur berbagai ketentuan penting seperti tata cara pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak, serta hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah atau Fiskus sebagai pemungut pajak. Jadi setiap wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat, maka akan dikenakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai apa? Sebagai identitas diri dalam melaksanakan perpajakan. Bagi pengusaha yang juga telah memenuhi persyaratan tertentu, maka akan diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak agar dapat memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai kepada pemerintah terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai KUP, NPWP, PPKP, hak dan kewajiban dari wajib pajak dan Fiskus. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.